Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ataupun mendemokan aplikasi yang telah kami desain, yaitu aplikasi Halo Desa, layanan cepat masyarakat hebat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Letari Eglin Saragih dengan NIM 12S18064. Saya Yohana Poin Simatupang dengan NIM 12S18108. Saya Maria Pustasari Beban dengan NIM 12S18019. Adapun halaman utama dari saat pengguna membuka aplikasi Halo Desa adalah halaman login. Pada halaman login ini, user yang sudah memiliki aplikasi dapat melakukan login, namun ketika user belum memiliki akun, maka dapat melakukan registrasi. Untuk proses registrasi sendiri, pengguna baru memerlukan data yang berupa nama sesuai dengan IKTP, nomor KTP ataupun NIK, username, email, alamat, dan melakukan konfirmasi desa. Konfirmasi desa ini diperlukan bagi setiap user untuk mengonfirmasi letak desanya agar proses layanan desa yang kami sediakan dapat diakses dengan mudah. Dengan memasukkan provinsi, kabupaten, dan kecamatan beserta nama desa, user dapat melakukan konfirmasi dengan mengklik button konfirmasi, lalu akan kembali ke halaman registrasi dengan mengisi data-data seperti password dan konfirmasi password, kemudian mengklik persetujuan bahwa data-data yang didaftarkan merupakan data-data yang benar milik pribadi, lalu melakukan proses registrasi dengan mengklik button registrasi. Kemudian user dapat memasukkan username dan password dan melakukan login, dan ditampilkanlah halaman dashboard utama dari tampilan aplikasi Halo Desa. Pada tampilan dashboard ini dapat kita lihat ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama kita lihat dari sebelah kiri atas, yaitu bagian profile yang menunjukkan nama dari user yang sedang aktif disertai dengan avatar dari user pemilik akun tersebut. Kemudian di sebelah kanan dapat kita lihat bahwa ditunjukkan lokasi dari user yang sedang aktif. Pada dashboard ini juga kita dapat melihat berita-berita yang sedang hangat, berita seputar desa di Indonesia. Bentuk berita yang disajikan adalah dalam bentuk slideshow. Kemudian pada bagian bawahnya dapat kita lihat ada disediakan 3 menu utama dari aplikasi Halo Desa ini, yaitu menu untuk kepengurusan surat. Yang pertama untuk surat kurang mampu, ada kepengurusan surat tanah dan kepengurusan slip gaji. Kemudian fitur yang berikutnya tersedia adalah fitur lapor, yaitu fitur yang dapat digunakan oleh user untuk menyampaikan aspirasi, inspirasi ataupun keluhan mengenai desa yang ditinggali oleh user di Indonesia. Pada bagian bawah dapat kita lihat terdapat 3 menu untuk menu bar, yaitu bagian home sendiri yang akan menunjukkan page untuk dashboard, kemudian menu notifikasi dan riwayat request yang pernah dilakukan di aplikasi ini, dan menu untuk melihat profil dari user yang sedang aktif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada bagian dashboard terdapat 3 icon pada menu bar, yaitu home, riwayat, dan juga profile. Jika kita pergi dan memilih menu icon dari riwayat dokumen, maka customer akan dibawa pada halaman berikut, di mana pada halaman ini terdapat 3 opsi, yaitu mengenai daftar dari dokumen yang sedang diproses, dokumen yang di-request oleh customer dan sedang diproses, dokumen yang pernah di-request oleh customer dan sudah selesai kepengurusannya, dan yang terakhir adalah dokumen yang pernah di-request oleh customer namun ditolak untuk proses pengerjaannya. Dan di bagian bawah terdapat beberapa list dari berita terkini yang terjadi
di Indonesia, baik itu desa maupun juga nasional. Jika kita memilih button untuk menu diproses, maka akan ditampilkan daftar dari dokumen yang di-request oleh customer yang sedang diproses pengurusannya. Kemudian jika dipilih button selesai, akan ditampilkan list dari dokumen yang pernah di-request oleh customer dan sudah selesai dicetak oleh pihak kepala desa ataupun kantor kepala desa. Dan yang terakhir adalah button ditolak, yaitu merupakan daftar dari dokumen yang pernah diurus oleh customer tapi ditolak untuk kepengurusannya. Kemudian di sini juga terdapat button untuk urus dokumen lain yang yang jika diklik akan membawa customer pada halaman utama untuk kembali memilih 3 fitur utama untuk mengurus dokumen yang tersedia. Berikut adalah tampilan dari halaman profile. Pada halaman profile ini disediakan beberapa opsi. Yang pertama adalah mengatur ulang lokasi, yang kedua adalah melihat riwayat, menghubungi kepala desa, dan melakukan pengaturan akun. Tersedia juga button untuk keluar dari aplikasi. Pada aplikasi ini kami juga menampilkan keterangan mengenai pekerjaan, nomor handphone, dan alamat desa dari si pengguna. Pada Selanjutnya kami akan aplikasi menjelaskan Halo Desa ini, kami menyediakan 3 fitur utama sebagai MVP dari aplikasi ini, yaitu adalah kepengurusan surat bagi masyarakat. Adapun 3 jenis kepengurusan yang sudah dijelaskan, yaitu surat kurang mampu, surat tanah, dan slip gaji. Yang pertama adalah kepengurusan untuk surat keterangan kurang mampu. Pada formulir ini, user akan diminta untuk mengisi data-data berupa nama sesuai IKTP, kemudian nomor KTP atau NIK, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin. Pada bagian bawah juga disertakan sebuah checkbox untuk mengenalkan bahwa data yang diisi oleh user adalah data yang valid dan benar, dan dapat digunakan untuk mengurus surat keterangan kurang mampu sesuai dengan data yang telah diisi pada formulir tersebut. Jika dilakukan mengklik tombol kirim, maka request untuk permintaan surat keterangan tidak mampu akan diproses dan akan beralih pada halaman konfirmasi, yaitu menandakan bahwa request formulir ataupun surat sedang diproses dan akan kembali ke halaman utama. fitur MVP yang kedua yaitu adalah fitur untuk kepengurusan surat tanah. Jika kita memilih menu tersebut, maka customer akan dibawa ke halaman formulir kepemilikan tanah. Pada formulir ini akan disediakan form di mana pengguna ataupun customer harus mengisi data-data berupa nama dari customer, umur, jenis kelamin, alamat, jalan atau banjar ataupun subak tempat tinggal ataupun keberadaan tanah dari yang dimiliki oleh si customer, lalu nomor objek pajak dari tanah yang dimiliki oleh si customer, desa, kecamatan, kabupaten, dan juga luas dari tanah yang dimiliki oleh si customer. Untuk kepengurusan tanah ini sendiri terdapat catatan khusus, yaitu di mana jika nantinya dokumen sudah selesai diproses oleh pihak desa dan akan dijemput oleh si customer harus membawa materai 6.000 sebagai persetujuan dan tanda tangan untuk formulirnya nanti. Kemudian terdapat checkbox sebagai pertanda bahwa data yang diisi oleh customer pada form sebelumnya disebutkan telah benar dan valid keberadaannya. Kemudian form dapat dikirim dan akan muncul tanda konfirmasi bahwa dokumen yang diurus oleh customer telah dikirim ke sistem desa dan telah sampai di sistem desa untuk diproses selanjutnya. Kemudian customer dapat kembali ke halaman utama dan melakukan aktivitas lain. Adapun KMPP yang ketiga adalah kepengurusan slip gaji. Pada halaman pengurusan slip gaji ini, setiap pengguna perlu memasukkan
nama sesuai IKTP, nomor NIK ataupun nomor IKTP, selanjutnya memasukkan pekerjaan dari pengguna dan besar gaji. Untuk nomor KTP dan pekerjaan beserta gaji itu merupakan adalah opsi yang wajib diisi oleh setiap pengguna. Adapun catatan lain merupakan adapun hal yang kami berikan untuk kepada pengguna untuk menjelaskan untuk keperluan apa formulir ini digunakan, seperti untuk keperluan anak ataupun keperluan lainnya ataupun pengurusan kartu Indonesia Pintar. Selanjutnya juga pengurusan slip gaji ini digunakan untuk pekerjaan non PNS ataupun non instansi. Kemudian setelah mengisi data dengan data yang benar, setiap pengguna diwajibkan untuk mengklik checkbox bahwa data tersebut adalah benar adanya dan bertanggung jawab atas data-data yang diisi. Kemudian melakukan proses kirim dengan mengklik button kirim. Kemudian akan ditampilkan form konfirmasi mengenai data tersebut sudah terkirim ke server ataupun ke aparat desa. Kemudian kembalilah ke halaman utama untuk melakukan proses lainnya. Selain menyediakan fitur riwayat untuk user dapat melihat dokumen apa saja yang sudah pernah di-request ataupun sedang diproses, disediakan juga fitur notifikasi untuk menunjukkan apa saja request yang sudah berhasil ataupun ditolak, dan lengkap dengan tanggal dan waktu dari request dokumen tersebut. Pada page ini user dapat melihat notifikasi dari penolakan ataupun penerimaan request yang dikirim. Aplikasi Halo Desa adalah aplikasi yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan proses pelayanan kantor desa yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu, aplikasi ini juga menyediakan customer service tambahan yang dapat digunakan oleh user atau pengguna untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan maupun penjelasan dari setiap fitur yang ada dalam aplikasi ini, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.